Devam edelim. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Nugraha dari kelas 2D MPN 2410 Di sini saya akan menganalisis gaya kupu-kupu. Baik, saya akan menganalisis pada saat dua rangkaian. Kesalahan yang pertama itu ada di bagian kepala. Pada saat menunduk, saya kurang membentuk sudut. Dan yang kedua itu ada pada pinggul. Pinggul saya itu masih kurang ke atas permukaan. Nah, selanjutnya ada kesalahan pada ankle. Ankle saya harusnya tidak terlalu mengepak. Harusnya ankle saya itu diam. Nah, pada di video ini kaki saya masih mengepak seperti gaya bebas dan tidak bersamaan. Kaki saya masih terlihat seperti gaya bebas. Selanjutnya ada rangkaian full. Terlihat seperti di video. Kekurangan saya ada masih sama seperti dua rangkaian tadi. Kemudian pada saat melakukan rangkaian full, yang paling terlihat adalah kaki saya terlalu membuka, yang seharusnya rapat, dan pinggul saya kurang naik pada saat membentuk sudut, dan tangan saya masih terlalu lebar, seharusnya itu lurus ke depan. Selanjutnya ada gaya dua rangkaian plus satu tangan. Kesalahan yang pertama itu tangan saya masih terlalu lebar, yang seharusnya lurus. Terus yang kedua, kepala saya kurang nunduk. Yang ketiga itu bokong pinggulnya kurang naik, dan ankle saya terlalu cepat untuk mengepak, harusnya diam. Terus yang terakhir itu kesalahan pada koordinasi tangan. Terlihat seperti di video, seharusnya dua rangkaian satu tangan. Di sini saya masih ada yang dua rangkaian satu tangan, ada yang tiga. Nah, itu koordinasi saya masih kurang. Pause. Saya akan menjelaskan bagaimana gerakan yang benar. Yang pertama, pada saat dua rangkaian, seharusnya gerakan tangan lurus, posisi badan yang pertama itu membentuk sudut seperti ini. Terus yang kedua agak condong ke depan, terus kayak gini. Nah, selanjutnya kepala pada saat luncuran pertama
kepala itu nunduk, kedua kaki ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya ada rangkaian full. Kalau rangkaian full sama seperti tadi, tapi tidak berhenti. Jadi tubuh harus fleksibel atau lentur. Gerakannya seperti ini. Selanjutnya ada 2 rangkaian plus 1 tangan. Kalau 2 rangkaian plus 1 tangan, gerakannya sama, tetapi pada saat pertama terus kedua, pada saat seperti ini badan ke atas dan kepala di permukaan, tangan mengayun dan kita mengambil napas, dan kayuhannya harus push ke belakang agar ada daya dorong. 1, 2, itu. Baik, saya akan memperagakan gerakan saya yang tadi seperti di video. Gerakan saya awal seperti ini, tangan terlalu lebar, yang seharusnya itu selebar bahu. Salah seperti ini. Terus selanjutnya kepala saya masih menghadap ke atas. Kesalahan yang berikutnya, pinggul seperti masih kurang sudut. Terus selanjutnya kaki saya masih lebar. Di sini saya akan menjelaskan solusi dan penjelasan untuk membantu agar lancar dalam gaya kupu-kupu. Yang pertama itu ada teknik dasarnya. Yang pertama dilakukan posisi tubuh harus horizontal dan gerakan seimbang di dalam air, harus lurus dan mengikuti gelombang. Dan yang kedua itu gerakan kaki. Gerakan kaki harus seperti kupu-kupu, yaitu mengangkat kaki ke atas dan bagian lutut agak ditekuk, dan begitu terus secara bergantian. Selanjutnya ada gerakan lengan. Gerakan lengan harus seperti sayap kupu-kupu, yaitu mengangkat lengan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Selanjutnya untuk agar kita lancar dalam gaya kupu-kupu, latihan yang harus dilakukan adalah yaitu latihan gerakan kaki. Latihan gerakan kaki itu terpisah untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan juga koordinasi. Selanjutnya itu yang kedua adalah latihan gerakan lengan. Latihan gerakan lengan terpisah juga untuk meningkatkan kekuatan lengan kita dan juga koordinasi pada anggota tubuh lainnya. Selanjutnya ada latihan gerakan gabungan. Latihan gerakan kaki dan lengan secara bersamaan untuk meningkatkan koordinasi kita pada saat di dalam air dan juga kekuatan otot kita. Yang keempat, penggunaan fins. Penggunaan fins itu dapat membantu meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Itu kayak bantuan buat agar dorongan air semakin kencang. Yang kelima ada penggunaan pull buoy. Dapat membantu meningkatkan kekuatan dan koordinasi gerakan lengan. Itu sama seperti sebelumnya. Saya akan menjelaskan kesalahan yang umum terjadi untuk pemula saat melakukan gaya kupu. Ada gerakan kaki yang tidak seimbang. Yang tadi sudah saya jelaskan, kaki terlalu lebar dan
seperti gaya bebas, tidak bersamaan, dan pada saat menendang itu terlalu lemah karena belum ada latihan pada sebelum-sebelumnya. Yang kedua itu ada gerakan lengan yang tidak seimbang. Pastikan gerakan lengan seimbang dan tidak terlalu kuat dan terlalu lemah. Artinya itu pada saat kita mengangkat lengan tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat, harus sesuai dengan koordinasi semua anggota tubuh kita. Yang ketiga itu posisi tubuh yang tidak seimbang. Posisi tubuh tidak seimbang dan terlalu miring ke satu sisi. Pada saat melakukan luncuran, posisi badan kadang miring seperti belok gitu. Itu yang umum terjadi pada pemula dalam melakukan gaya kupu. Latihan untuk kecepatan dan efisiensi kita agar berenang lebih cepat dan untuk mengikuti perlombaan seperti itu dan mengefisiensi waktu. Yang pertama itu latihan sprint, dapat membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi gerak. Jadi gerak kita itu walaupun cepat tapi gaya yang dihasilkan itu besar. Yang kedua adalah latihan endurance atau ketahanan tubuh kita, kekuatan, stamina. Latihan endurance dapat membantu meningkatkan ketahanan dan efisiensi gerak. Dan pada saat kita gaya kupu itu memerlukan kekuatan juga. Semua anggota tubuh kita perlu kekuatan agar tidak pada saat melakukan rangkaian itu tidak berhenti di tengah-tengah. Yang ketiga itu latihan tekniknya dan membantu meningkatkan kekuatan dan koordinasi gerakan. Teknik itu sangat penting. Kalau kita kuat tapi tidak paham tekniknya bagaimana, itu sama aja bohong. Kayak kita itu misal udah kekuatan kita besar tapi tekniknya nggak ada, itu sama kita nggak akan cepat, dan waktu pada saat kita berenang itu pasti sangat lama dan waktu yang diperlukan juga lama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.